Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 atas nama Atika Suri Idris dan Vera Aida Saputri akan menyampaikan tentang ketentuan hukum jenazah dalam Islam. Analisis perbandingan mazhab Abu Hanifah dan Imam Syafi'i. Selanjutnya akan disampaikan oleh Vera Aida Saputri. Dan saya di sini mau menyampaikan materi tentang ketentuan hukum Islam tentang jenazah. Rumusan masalah. Apa pengertian dari jenazah? 2. Bagaimana hukum jenazah? 3. Apa saja macam-macam jenazah? 4. Apa perbandingan mazhab tentang hukum jenazah? 5. Apa hikmah di balik jenazah? Pengertian jenazah. Kata jenazah adalah nama bagi mayit yang ada di dalam keranda, tanduan atau kurung bentang. Sebagian ulama mengatakan jenazah adalah nama bagi keranda yang di dalamnya ada mayit. Sedangkan al-janais merupakan kata jamak bagi al-janazah. Menurut istilah, kata jenazah ialah seorang yang meninggal dunia dari berpisahnya roh dengan jasadnya. Lebih jauh, kata jenazah menurut Hasan Sadili memiliki makna seorang yang telah meninggal dunia yang sudah terputus masa kehidupan dengan alam dunia ini. Hukum jenazah. Hukum mengurus jenazah dalam Islam memiliki dasar yang kuat dan merupakan kewajiban penting bagi umat muslim. Hukum mengurus jenazah adalah fardu kifayah, artinya jika dalam suatu daerah orang yang meninggal dunia, maka orang Islam di daerah tersebut wajib mengurus jenazah. Dari Abu Hurairah RA dari Nabi SAW, ia berkata, segerakanlah urusan jenazah. Jika orang baik, maka itulah yang sebaiknya yang kamu segerakan, dan jika ia bukan orang baik, maka itulah orang yang seburuk-buruknya ke dalam liang lahat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hukum jenazah. Sedangkan hukum yang mensolatkan orang kafir atau munafik adalah haram. Allah berfirman dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 84, wala tusolli ahadin minhum mata abadan wala taqumu ala qabriyatin innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasikun. Artinya, janganlah engkau Nabi Muhammad melaksanakan sholat untuk seorang yang mati di antara mereka, orang yang munafik selama-lamanya, dan janganlah engkau berdiri doa atas kuburannya, sehingga sesungguhnya mereka ingkar kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka mati dalam keadaan fasik. Macam-macam jenazah. Jenazah dibagi menjadi 4, yaitu jenazah syahid, jenazah non-syahid, jenazah janin, dan jenazah kecelakaan. Jenazah syahid, yaitu syahid dunia dan akhirat. Ini adalah mereka yang meninggal di medan perang dalam jihad melawan musuh. Mereka dianggap syahid baik di dunia maupun di akhirat dan tidak perlu dimandikan atau disolatkan. Syahid akhirat, mereka yang meninggal karena sebab lain seperti tenggelam, terbakar, atau tertimpa benda keras. Jenazah mereka diperlukan seperti jenazah biasa, yaitu dimandikan, dikafani, dan disolatkan. Jenazah non-syahid, jenazah umum yang mencakup semua jenazah lainnya yang tidak termasuk dalam kategori syahid. Mereka wajib dimandikan atau dikafani, disolatkan, dan dikuburkan sesuai dengan hukum fikih Islam. Jenazah janin. Janin yang lahir mati keguguran memiliki ketentuan khusus. Jika janin berusia lebih dari 4 bulan, maka harus dimandikan, dikafani, dan disolatkan. Jika kurang dari itu, tidak wajib dimandikan. Jenazah kecelakaan. Jenazah akibat kecelakaan juga diurus seperti jenazah umum, yaitu dimandikan, disolatkan. Saya akan melanjutkan pembahasan selanjutnya tentang perbandingan mazhab terkait hukum jenazah. Mengenai pengurusan jenazah, terdapat perbedaan pandangan antara Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i. Keduanya memiliki pendekatan yang berbeda terkait dengan hukum mensucikan dan mensolatkan jenazah, terutama dalam kasus pencampuran antara jenazah muslim dan non-muslim. Saya akan membahas persamaan pandangan Abu Hanifah dan Imam Syafi'i terkait memandikan jenazah. Baik Imam Syafi'i atau Abu Hanifah
sepakat bahwa memandikan jenazah adalah wajib bagi jenazah muslim. Mereka berdua mengacu pada perintah Rasulullah SAW dalam mengurus jenazah. Yang kedua, bolehnya untuk memandikan jenazah non-muslim. Keduanya juga membolehkan untuk memandikan jenazah yang bercampur antara muslim dan non-muslim meskipun dengan syarat dan ketentuan yang berbeda. Selanjutnya saya akan membahas tentang perbedaan mazhab antara Imam Syafi'i dan Abu Hanifah tentang hukum mensolatkan jenazah. Abu Hanifah berpendapat bahwa tidak wajib bahkan haram untuk mensolatkan jenazah non-muslim. Dalam kasus di mana jenazah muslim bercampur dengan non-muslim, ia tidak mengharuskan sholat dilakukan dengan alasan bahwa yang halal tidak dapat dicampurkan dengan yang haram. Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat mewajibkan untuk mensolatkan semua jenazah yang bercampur, baik muslim maupun non-muslim. Ia berargumen bahwa niat dalam sholat dapat diarahkan kepada mayat muslim meskipun terdapat mayat non-muslim di antara mereka. Dapat saya simpulkan bahwasanya keduanya memiliki perbedaan pendapat mengenai mensolatkan jenazah. Abu Hanifah berpendapat bahwasanya jenazah muslim bercampur dengan non-muslim, ia tidak mengharuskan sholat dilakukan dengan alasan bahwa yang halal tidak dapat dicampurkan dengan yang haram. Dan Imam Syafi'i berpendapat bahwasanya ia mewajibkan untuk mensolatkan semua jenazah yang bercampur, baik muslim maupun non-muslim. Ia berargumen bahwa niat dalam sholat dapat diarahkan kepada mayat muslim meskipun terdapat mayat non-muslim di antara mereka. Pembahasan selanjutnya mengenai studi kasus. Kami mengambil 2 studi kasus tentang penundaan penguburan jenazah. Dalam masyarakat kami juga sering terjadi penundaan penguburan jenazah guna untuk menunggu kerabat yang berada jauh. Penundaan ini dianggap sebagai keegoisan karena bertentangan dengan sunnah yang menyarankan agar pemakaman dilakukan secepatnya, kecuali ada uzur yang sah. Yang kedua, tentang praktik upah dalam pengurusan jenazah. Pengupahan dalam proses ini dianggap sebagai bentuk solidaritas kemanusiaan, meskipun terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai hal ini. Praktik ini dinilai sesuai dengan hukum syarah, selalu tidak memberatkan keluarga. Jadi untuk praktik upah ini tidak dijadikan untuk pencarian nafkah, hanya sekedar bentuk solidaritas kemanusiaan karena telah membantu. Jika saudara kita memberikan uang, maka terima uang itu. Tapi jika saudara kita tidak memberikan uang, kita tidak perlu mengeluh. Praktik ini diperbolehkan asalkan tidak membebani keluarga yang ditinggalkan. Pembahasan selanjutnya terkait hikmah pengurusan jenazah. Dalam Islam, pengurusan jenazah sangat penting dan memiliki banyak makna yang mendalam. Berikut beberapa hikmah yang dapat diambil dari penyelenggaraan pengurusan jenazah. Yang pertama, mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW menyatakan bahwa orang yang menggiring jenazah dengan keimanan akan mendapatkan pahala yang setara dengan 2 qirat, di mana setiap qirat sama dengan gunung Uhud. Poin yang kedua, menunjukkan solidaritas sesama muslim. Poin yang ketiga, meringankan beban keluarga. Dengan berpartisipasi dalam pengurusan jenazah, kita turut meringankan beban keluarga yang ditinggalkan. Ini juga merupakan bentuk belasungkawa dan dukungan di saat-saat sulit. Yang keempat, mengingatkan akan kematian. Proses pengurusan jenazah mengingatkan kita akan hakikat kehidupan dan kematian. Melihat langsung proses ini
dapat menyadarkan kita untuk mempersiapkan diri menghadapi kehidupan setelah mati. Poin yang kelima, bukti manusia adalah makhluk paling mulia. Pengurusan jenazah menunjukkan penghormatan terhadap manusia sebagai makhluk yang paling mulia. Dalam Islam, setiap jenazah harus dihormati dan diurus dengan baik sesuai dengan ajaran Allah SWT dan Rasulnya. Poin yang keenam, mempertegas tentang persamaan kedudukan manusia di mata Allah SWT. Sesama manusia tanpa memandang status sosial atau kekayaan diperlakukan sama dalam proses penguburan. Hal ini menegaskan bahwa di hadapan Allah SWT semua manusia memiliki kedudukan yang sama. Poin yang ketujuh, manfaat sholat jenazah. Sholat jenazah juga memiliki hikmah tersendiri seperti mendatangkan syafaat bagi si mayit dan meringankan dosanya. Poin yang terakhir, aktivitas takziah. Kegiatan takziah atau melayat juga memiliki manfaat besar seperti menghibur keluarga yang berduka dan memberikan dukungan emosional. Rasulullah SAW mendorong umatnya untuk memberikan takziah sebagai bentuk kepedulian sesama. Ada satu pertanyaan, bagaimana hukum mensolatkan orang fasik? Para ulama sepakat bahwa seseorang yang melakukan dosa besar fasik tapi masih bertauhid tetap dihukumi sebagai muslim. Oleh karena itu jenazahnya berhak untuk disolatkan sebagai bentuk penghormatan terakhir. Dalilnya terdapat di surah At-Taubah ayat 84. Wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabrihi innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun. Artinya janganlah engkau menyolatkan seorang pun yang mati di tempat sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan Rasulnya dan mereka mati dalam keadaan fasik. Surat At-Taubah ayat 84. Sekian dari kami dan terima kasih. Saya Tika Surya.